warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Ulkan Wajah di channelnya Guru. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran yang bernama ClassPoint. Nah, ClassPoint ini itu merupakan media pembelajaran interaktif classroom, artinya dia kelas yang interaktif. Di dalamnya itu kita bisa membuat kuis interaktif, di mana kita bisa membuat kuis secara langsung, melibatkan siswa secara langsung, tapi di sini masih menggunakan internet atau online. Jadi di sini ClassPoint ini kita tidak perlu mendownload aplikasi, tetapi kita hanya membukanya di website. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa videonya di like, videonya di share supaya video ini sangat bermanfaat orang lain, dan jangan lupa videonya di subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Nah, pertama kali yang pastinya kita harus mempunyai internet ya. Lalu yang kedua kita buka browsernya apapun itu, lalu kita klik ClassPoint. Setelah diklik nanti akan muncul pilihan-pilihan. Nah, di sini kita klik yang ini, ClassPoint Interactive Classroom Quiz and 4Point. Nah, kalau yang ClassPoint app Enter Class Coin and Join ini khusus nanti untuk siswa. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana siswa untuk masuk ke aplikasinya. Jadi nanti siswa ini dia akan memasukkan sebuah kode di website, nanti dia bisa berinteraksi dengan kita. Tapi di sini kelemahannya, interaksinya itu hanya lewat tulisan, tidak ada webcamnya ya. Nah, kita klik yang ini, ClassPoint Interaktif. Nah, Interaktif ClassPoint ini dia sebenarnya harus di-download. Maaf ya, tadi saya salah ngomong. Di-download, nanti dia akan add-in dengan PowerPoint. Jadi nanti kita akan membuat kuisnya itu di PowerPoint. Nah, nanti di PowerPoint-nya akan muncul add-in tentang ClassPoint. Nah, bagaimana cara downloadnya? Pertama kali ini ya, Interactive Quiz in PowerPoint. Jadi kuis interaktif dalam PowerPoint. Pertama kali di sini ada tulis download now sama free download. Nah, kalau nanti siswa akan mengklik join a class. Nah, ini untuk siswa. Nah, untuk downloadnya di sini ada peringatan, dia countable, dia hanya bisa untuk Windows 7, 8, dan 10, dan Office-nya itu harus Office 2013, 2016, 2019, sama Office 365. Jadi di bawah 2013 itu tidak bisa add-in ke ClassPoint. Nah, lalu caranya kita klik pre-download. Nah, di sini nanti kita klik nama kita siapa. Ini contoh ya. Email kita apa. Nah, ini organisasinya, tuliskan sekolahnya ya, sekolahnya, lalu klik download. Ya, klik download. Nah, setelah download, nanti proses downloadnya, nah ini kita klik start ya, start download. Nah, ini ada panduan juga. Pertama pastinya kita download dulu, kedua kita install, lalu setelah install nanti kita harus sign up atau mendaftar. Mendaftarnya di mana? Nanti mendaftarnya di PowerPoint-nya yang terkoneksi dengan ClassPoint. Jadi si ClassPoint ini dia tidak berdiri sendiri, tapi dia masuk ke PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya minimal itu harus 2013. Nanti setelah di-download itu kita bisa offline ya. Maaf ya, tadi saya sedikit salah mengatakan. Jadi ini offline, tapi kita harus men-download dulu. Nanti siswanya itu secara online. Jadi kita offline, nah tapi siswanya itu online gitu ya. Nah, setelah di-download, nah ya di sini juga ada, kita bisa melihat video tutorialnya. Setelah mendownload nanti, nah biasanya nanti langsung ada di PowerPoint. Nah, di sini ini ya, ini Ignore ClassPoint. Kita klik yang ini. Nah, disinilah kita bisa membuat sebuah interaktif classroom sama membuat quiz. Kita lihat. Nah, di sini kita harus sign up. Di sini sign in ya. Nah, ini about tentang, kita klik yang ini.
Nah, di sini kalau sudah mempunyai akun, nanti kita tinggal masukkan email sama password. Kalau belum mempunyai akun, berarti kita harus mendaftar atau sign up. Kita tulis sign up. Nah, nanti kita tuliskan nama depan, nama belakang, nama sekolah atau organisasinya, ini sektornya, ya. Ini apakah umur di 12, pertengahan, ini ya. Ini country atau negaranya negara apa, lalu next. Nanti biasanya itu akan meminta kode untuk masuk. Karena saya sudah mempunyai ini, nah saya akan memasukkan akunnya ya. Nah, ini dia pada saat kita sudah login. Di sini terdapat menu-menunya. Yang pertama ada menu user, yang kedua annotation setting, yang ketiga interactive quiz. Nah, ini dia ini apa? Ini yang paling penting di ClassPoint ya. Lalu di sini ada slideshow option, sama di sini ada review dan help atau bantuan. Jadi fitur yang paling sering dipakai di ClassPoint adalah fitur interactive quiz. Nah, kalau fitur dasarnya di sini ada annotation setting, di mana di sini kita bisa menjelaskan secara langsung kepada siswa sehingga siswa bisa melihat langsung apa yang kita jelaskan. Di sini kelemahannya di ClassPoint itu adalah kita tidak bisa bertatap muka dengan siswa ya. Jadi kita di sini gurunya level itu harus standby ya, harus standby. Jadi siswa itu secara online, secara langsung gitu ya. Setelah kita menjelaskannya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada user kita. Nah, ya ini usernya. Selanjutnya di sini upgrade to pro. Nah, di sini kita menurut itu adalah versi gratis. Jadi kita bisa mengupgrade-nya ke versi yang tidak gratis atau berbayar. Nah, yang gratisnya itu, yang ClassPoint itu, khusus untuk ClassPoint itu hanya kita bisa membuat 5 slide ya. Tapi untuk yang lainnya kita bisa menggunakan beberapa slide. Nah, kalau yang untuk ClassPoint-nya itu hanya sekitar 5 slide saja. Nah, di sini ini untuk menulis. Nah, caranya kalau kita ingin siswa melihat apa yang kita akan jelaskan, kita harus slideshow-nya itu diaktifkan. Nah, ini ya, ini diaktifkan. Nah, ini adalah kelas kode. Nah, ini yang kita bagikan kepada siswa. Jadi siswa akan masuk kepada kelas kita. Nah, ya, di sini contoh akan menjelaskan tentang IPA ya. Di sini, nah ini ininya kursor. Lalu di sini ada untuk nulis ya, ini warna hitam contohnya ya, kita bisa menjelaskan. Lalu di sini ada warna merahnya, kita bisa menggarisbawahi. Nah, ini warna birunya, di sini warna biru. Nah, ini kalau ini stabilo ya, terus stabilo, nah gitu ya. Ini untuk menghapus. Nah, kalau ini tuh adalah whiteboard, papan tulis ya. Jadi di sini ada khusus papan tulis. Kita klik papan tulis. Nah, ya, kita bisa memilih apakah mau putih, hitam, atau blue paper, atau kita bisa mengganti background si ininya, whiteboardnya ya. Kita klik yang putih contoh. Nah, ini whiteboardnya ya, kita bisa menulis. Di sini contohnya membuat apa ya. Lalu di sini ada menu quick poll. Nah, kalau ini itu menu untuk polling ya. Kita kembalikan lagi. Menu untuk polling. Sebentar ya, kita kembali lagi. Discard. Oke. Nah, ya, ini untuk menu polling. Jadi kita bisa ke siswa itu untuk polling ya, benar atau salah, yes, no, atau answer, tidak menjawab, atau kita bisa feedback. Contohnya setelah kita menjelaskan materi, kita ingin tahu nih bagaimana kesan siswa ya tentang pembelajaran kita bisa menggunakan feedback yang ini ya. Ini bisa menggunakan ini pollingnya 2, 3, 4, 5, 6. Contoh mau ini kita klik.
Nah, ya. Nah, nanti ini prosesnya, ini ada musiknya. Nah, ya. Di sini proses untuk quick poll-nya ya. Oke. Nah, ini kita bisa melihat respon di sini. Responnya. Nah, ini adalah siapa yang sudah menjawab pollingnya ya di sini. Nah, ini kelas kodenya, kode kitanya. Nah, itu ya caranya. Terus yang ini pick a name. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah gabung di kelas kita. Jadi namanya nanti akan tertera di sini ya. Oke, selanjutnya ini leaderboard ya. Untuk perlombaan ini karena tidak aktif, kompetisi tidak aktif, jadi tidak ada. Kalau diaktifkan nanti dia ada. Nanti ini gunanya di quiz. Jadi nanti interaktif quiznya nanti ada kompetisinya. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Selanjutnya di sini ada interaktif quiz, ada multiple choice, pilihan ganda ya. Nah, di sini pilihan ganda, nanti saya akan jelaskan lebih khusus mengenai interaktif quiznya ya. Oke, selanjutnya di sini ada word cloud ya, untuk menggabungkan kata. Ada short answer ya, menjawab pertanyaan pendek, ada menggambar, upload, nanti siswa harus mengupload gambar sama yang lainnya. Di sini ada slideshow option, toolbarnya aktif, kelas kodenya diperlihatkan. Ini audience slide viewer, viewer yang masuknya. Ini reviewnya bisa kita share PDF. Kita bisa memasukkan PDF. Nah ya. Nah ini ya. Oh ini untuk kodenya ya, kode ininya, kode presentasinya. Jadi kita selain bisa online, bisa juga menggunakan kode. Oke, ini untuk kompetensi. Ini delete at respond, dihapus absolutnya. Ini get start untuk memulai ya. Ya. Oke. Selanjutnya di sini untuk menu bantuan, feedback sama bot. Nah, itu menu-menu yang ada di kelas point. Nah, nanti saya akan di video part 2 nanti saya akan menjelaskan khusus mengenai interaktif. Oke, sekarang di video selanjutnya sekarang kita akan menjelaskan mengenai tentang interaktif quiz. Nah, interaktif quiz ini dia berbagai macam-macam quiz. Yang pertama ada multiple choice atau pilihan ganda ya. Nah, di sini untuk yang pilihan gandanya kita klik. Caranya yang pertama kita pastinya harus menuliskan pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya kita tuliskan di sini. Setelah itu selanjutnya kita mengklik untuk yang multiple choice. Kita klik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturannya. Di sini ada number of choice. Jadi kita bisa memilih beberapa pilihan gandanya ya. Di sini ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Kita bisa memilih berapa? Kalau berarti A, B, C, D ya. Berarti 4. Nah, di sini ada allow selective multiple choice. Nah, di sini itu kalau kita checklist itu siswa bisa boleh memilih banyak pilihan ya. Jadi dia bisa memilih semua kunci jawabannya bisa lebih gitu ya. Nah, kalau yang has correct answer, kalau ini dia bisa memilih satu ataupun lebih satu gitu ya. Kita klik yang ini has correct. Nah, di sini kita klik jawabannya itu yang mana. Contohnya jawabannya itu adalah yang D. Kita klik yang D. Nah, nanti siswa hanya bisa memilih satu jawaban. Nah, yang selanjutnya ada competition mode. Nah, kalau ini dia untuk kompetisi. Jadi nanti pilihan ganda ini bisa dilombakan ya. Jadi nanti siapa yang paling cepat, paling tepat jawabannya. Nah, kalau kita ingin menggunakan competition mode, nah ini kita klik, kita checklist. Nah, kita checklist. Selanjutnya ada play option. Nah, play option ini hampir di semua pengaturan quiz ya, di pengaturan word cloud,
short answer, slide drawing, sama image upload ini semuanya itu ada ya di pengaturan play option. Nah, di sini ada start quiz with slide. Nah, kalau ini itu dimana kita pada saat kita memulai slideshow, nanti kita akan langsung memulai di siswa. Jadi kan nanti siswa itu akan memasukkan kode kelas. Setelah memasukkan kode kelas, nanti siswa kalau gurunya belum memulai kelasnya, nanti disitunya ada waiting. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara masuk siswanya ya. Nah, jadi kalau pada saat kita klik yang ini start quiz with slide, nanti akan langsung otomatis memulai ya. Kita lihat ya, kita klik slideshow. Oke. Nah, ini dia sudah memulai. Jadi nanti siswa sudah bisa melihat ya, ininya apa? Kuisnya bagaimana ininya ya. Ya, di sini, nah ini waktunya, nanti kita bisa atur waktunya berapa lama. Ini yang bergabungnya siapa aja. Ini respon, ya, responnya kita bisa melihat atau tidaknya. Nah, ini musik, kita bisa pakai musik atau tidak. Nah, di sini adalah kode kelasnya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana di siswanya ya. Oke, kalau sudah close, terus selesai kita klik close. Oke, kita klik close slide. Nah ya, ini yang multiple choice. Selanjutnya di situ ada pilihan minimize result window after question start. Nah ini, jadi pada saat kita klik ini kan langsung muncul ini ya, bentar. Nah muncul ini. Nah kalau kita klik yang ini, kita checklist ya, yang nah, checklist yang ini nanti dia tidak akan muncul yang tadi. Ya, kita coba, ini sudah di checklist. Kita coba. Nah, ya, tadi dia muncul tapi langsung hilang. Jadi di minimize, jadi diperkecil, disembunyikan. Tuh ya, disembunyikan. Kita close lagi. Oke, selanjutnya ada pengaturan ini. Nah, ini untuk pengaturan waktu. Jadi nanti siswa kalau kita kasih waktu, setelah waktu habis nanti si kuisnya itu akan tertutup secara otomatis ya. Di sini ada pilihannya dan 15 detik sampai 5 menit. Ini view responnya. Kita bisa melihat respon siswa kalau sudah ada di sini. Nanti akan kita lihat hasilnya ya, bagaimana. Nah, itu untuk interaktif kuis pada multiple choice. Selanjutnya kita masuk di interaktif kuis yang kedua, yaitu word code. Nah, word code ini dia kuis untuk memasukkan jawaban lawan kata atau hanya satu kalimat atau satu kata. Nah, pertama kali yang pastinya kita membuat pertanyaannya dulu di sini. Nah, setelah itu kita klik yang word code. Nah, di sini. Nah, di sini ini pilihan pengaturannya itu yang berbeda dari pilihan ganda itu adalah ada limit number of submission. Nah, di sini itu adalah menjawabnya itu kita bisa membatasi berapa kali siswa bisa menjawab pertanyaan ini. Kita checklist limitnya mau ada 1 kali apa sampai 5 kali. Kalau 1 kali kita cuma klik yang 1 kali. Nah, di sini yang play optionnya sama ya. Ini waktunya, contohnya waktunya itu 5 menit, 5 menit. Nah, lalu selesai membuat kuis dengan tipe word code. Nah, ya. Nanti kita bisa memadukan ya secara kreatif slide-nya. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Selanjutnya di sini ada kuis namanya adalah short answer. Nah, yang ini ya. Nah, ini short answer itu menjawab penjawaban yang pendek. Nah, di sini saya membuat pertanyaan apa fungsi sistem gerak manusia. Nah, di sini ada pengaturan hide participant names when view
respon. Jadi kita bisa meng-hide atau menyembunyikan nama siswa yang sudah menjawab. Tapi biasanya kalau kuis berarti harus memperlihatkan nama siswanya. Jadi kita tidak usah men-checklist yang ini ya. Tim checklist kalau ini sesuai sama seperti kuis yang tadi, pilihan ganda sama yang lawan kata gitu ya. Oke, contohnya ini 5 menit, kita bisa usaha 5 menit. Setelah selesai kita bisa memulainya dengan mengklik slideshow ya. Selanjutnya itu ada namanya adalah kuis image upload. Jadi nanti siswa menjawab kuis itu harus mengupload gambar. Di sini yang pertama pastinya kita harus membuat pertanyaan. Contohnya di sini, sebutkan tulang-tulang manusia minimal 1 dalam bentuk gambar. Nah, nanti siswa akan melihat pertanyaan ini ya. Nah, ini sama ya. Kita bisa menyembunyikan nama respon atau tidaknya. Ini sama ya. Pengaturannya sama seperti yang sebelumnya. Itu untuk image upload. Selanjutnya yang terakhir itu adalah slide drawing. Nah, kalau ini adalah menggambar ya. Oke. Jadi siswa bisa menggambar, menjawabnya dengan cara menggambarnya. Kita klik yang slide drawingnya. Nah, lalu muncul, lalu kita klik ininya untuk pengaturannya sama ya. Ini pengaturannya sama seperti yang sebelumnya. Kalau kita ingin menyembunyikan, kita checklistnya ini. Kalau tidak ingin berarti jangan di checklist. Ini sama. Oke, 5 menit. Nah, itu dia kuis-kuis yang ada di interaktif kuis yang ada di kelas poin. Nah, selanjutnya tadi di pilihan ganda itu bisa, ini ya saya beda lagi soalnya. Di pilihan ganda kita bisa mengklik competition mode. Nah, ini ya, yang ini kita klik. Nanti akan muncul siapa saja yang paling cepat yang menjawab pertanyaannya. Nanti saya akan praktekkan di sisi siswanya ya. Nah ya, ini laddernya yang lainnya. Nah, itu dia beberapa fitur yang ada di kelas poin. Jadi di sini kita bisa membuat kuis sambil setelah kita menjelaskan, kita kasih kuis, atau sebelum kita menjelaskan materi kita memberikan kuis dulu ya, untuk supaya siswa tidak jenuh dalam menerima materi dalam keadaan COVID ini ya, dalam keadaan belajar online. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana dalam sisi siswa, bagaimana cara loginnya, bagaimana cara siswa mengerjakannya. Oke, kita buka lagi, balik lagi ke web ya, karena siswa sistemnya online, jadi dia online. Bisa juga di-download di Play Store, ada ya. Di Play Store juga ada kelas poin. Kita bisa mendownloadnya di kelas poin. Di Play Store ada ya, di kelas poinnya. Jadi nanti siswa tinggal memasukkan ininya ya, memasukkan kodenya. Oke ya, di sini untuk versi webnya online itu di sini. Nah, ini join a class. Jadi siswa nanti kita kasih alamat di alamat kelas poinnya, suruh mengklik alamat itu lalu klik join a class ini. Klik join a class. Nah, nanti siswa hanya tinggal menuliskan kode yang kita share, kodenya berapa, sama memasukkan nama dia. Contoh namanya tidak ya. Oke, contohnya di sini kita akan mencoba yang word ya. Di sini kita klik, bentar ya. Oke, di sini saya akan mencoba, tidak akan menceklis dulu yang langsung memulai kuisnya ya. Oke, kita buka dulu ininya. Nah, ini kodenya yang kita kasih 3414. Ini ada 1 orang. Ini di HP saya ya. Oke, kita masukkan 34164 ya. 34164, kita tulis 34164. Kita klik join. Nah, di sini karena guru itu
belum memulai presentasinya ya. Ini presenter is not is slideshow. Jadi si presenter itu belum memulai slideshow. Jadi gurunya belum memulai. Di sini kita harus menunggunya ya. Kalau kita mengklik yang word cloud yang ini, nah ya, nah ini nanti, nah ini dia sudah muncul ada angka 2-nya ya, angka 2-nya ini. Nah nanti ini akan sudah memulainya. Nah ini adalah tampilan di siswanya ya. Tadi kita masuk dengan atas nama Rida. Nah di sini adalah slide guru yang aktifnya. Nah di sini ini sudah aktif, sudah slideshow gurunya, tapi dia belum belum memulai pertanyaannya. Jadi siswa masih menunggu. Oke ya, kita lihat di sini, kita balik. Nah di sini kita belum mengklik yang short answer ini. Oh tadi ini dulu ya. Yang word cloud dulu ya, yang word cloud kita klik yang ini, kita klik. Nah setelah kita klik, nah ini sudah memulai. Ya kita balik lagi ke sini. Nah ini ya, jadi siswa menjawab di sini ya. Nah di sini apa sudah sistem gerak manusia? Tentunya jawabannya adalah bagus. Nah contoh ini ya, kita klik add. Nah saat mengklik add ini jawaban sudah masuk. Kita lihat di guru ya, kita lihat di gurunya. Nah di sini sudah 1 orang yang menjawab ya. Kita bisa melihat respon. Oke. Nah ini ya, kita lihat responnya baru 1, bagus ya. Oke. Nah sini ada 2 orang yang baru menjawab. Nah ini 2 orang tulang ya, tulang. Kita lihat. Nah ini ya, ini kita klik yang ini. Nah nanti akan muncul pertipisan yang sudah masuk, ada Ulfa sama ada Rida. Nah ya, kita bisa membuat new close code. Jadi kode PowerPoint yang kita buat, kita bisa membuat kelas dengan beberapa kelas kode. Contohnya kita dalam hari ini kita mengajar 2 kelas, 3 kelas, berarti kodenya harus berbeda dalam satu waktu, itu bisa ya. Oke. Kalau sudah, kita close. Nah, kita lihat save for review. Itu meng-save ya, save hasilnya ya, dengan hasilnya. Nah, kita lihat view responnya. Nah ya, kita insert. Oke, oh ini hasilnya ya, kita dimasukkan tuh. Ini masuknya ada 2 tuh ya. Oke. Selanjutnya contoh ini ya. Oke, contoh yang ini secara otomatis belum ya. Short answer kita klik. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dalam versi siswanya. Nah, ini ya. Apa fungsi sebelum manusia? Sama ya. Kalau tadi dia hanya 1 kata, jawabannya kalau answer itu dalam beberapa kata. Contoh jawabannya ini submit. Nah kita lihat ya, kita lihat di gurunya. Nah ini jawabannya, jadi jawabannya sudah terlihat di sini. Ini dengan atas nama tidak. Kita bisa simpan jawabannya, atau kita bisa buang, kita bisa like gitu ya. Oke, kita lihat lagi di siswanya. Nah ini ya, siswanya sudah menjawab. Oke, sekarang kita close. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk image upload, untuk mengupload gambar. Oke, kita mulai kuisnya. Ya, sekarang kita melihat dalam siswanya ya, kalau di siswa. Nah, sebutkan tulang-tulang manusia minimal dalam gambar. Jadi nanti siswa mengupload gambar. Nah, ya. Contoh. Nih. Nah ini ya, upload, compile, dan upload. Nah selesai, kita lihat di ininya. Nah ini dia hasilnya. Atas nama Rida dia sudah mengupload gambarnya. Kita bisa mendownload.
ya, downloadnya. Kita tunggu. Ya, sudah terdownload. Jadi hanya 1 orang, ini waktunya. Kalau sudah kita close. Nah ini, ini jadi dia hasilnya ada di PowerPoint-nya ya langsung. Nah tuh, image upload by Rida. Jadi dia ada masuk, jadi kita bisa melihat hasil siswa secara langsung. Selanjutnya tadi image upload sudah. Nah ini slide drawing, menggambar. Kita klik. Oke, kita lihat di siswanya. Nah, silakan gambar susunan tulang manusia. Open slide. Oke, nah, jadi nanti siswa akan menggambar di sini. Ya, ini gambar contoh. Gambar. Kita klik submit. Nah, nanti kita lihat di ininya. Ini yang atas nama Rida, kita bisa mendownload juga dan nanti hasilnya akan masuk ke PowerPoint-nya. Selanjutnya, ini yang ini. Oke. Kita ulang ya. Nah, ini yang pilihan ganda. Kita lihat di. Nah, ini ya. Perhatikan pilihan di bawah ini A, B, C, D-nya. Lalu siswa menjawab mau pilihan yang mana. Contoh yang B. Yang B, submit. Oke. Nah, ini merah berarti dia salah ya. Kalau yang warna biru nanti dia benar. Oke. Nah, kita lihat di siswa, di gurunya ya. Oke. Nah, di sini ini menjawab A, yang menjawab B. Klik statusnya Rida dan Ulfa, sini pending. Nah itu ya. Nah itu dia cara membuat kuis interaktif menggunakan PowerPoint dengan berbantuan dengan ClassPoint. Jadi kita bisa membuat kuis itu secara langsung, jadi lebih enak. Nah itu dia cara membuat kuis interaktif menggunakan ClassPoint. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar atau menghubungi sosial media saya, ada di deskripsi video. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa videonya di like, videonya di subscribe supaya video ini banyak bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk guru-guru yang sedang berjuang belajar bersama-sama, belajar untuk mengajar lebih kreatif untuk siswanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf ya, itu ada suara azan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sudah saya ucapkan, karena kesalahan itu hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.